Sejarah Pengadilan Agama Kudus tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Kudus dan perkembangan pengadilan agama di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sebelum keluarnya Statblad nomor 152 tahun 1882, sengketa masalah perkawinan yang terjadi di kalangan orang Islam biasanya diselesaikan oleh para ulama yang dilakukan di serambi-serambi masjid. Pada masa kerajaan, ulama yang demikian diangkat sebagai penghulu, sehingga penyelesaian sengketa perkawinan yang dilaksanakan di serambi-serambi masjid ini sering disebut dengan pengadilan serambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Dengan keluarnya Statblad nomor 152 tahun 1882 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura, maka merupakan peraturan secara formal terhadap keberadaan peradilan agama yang sebelumnya dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai kodim atau hakim, termasuk titik awal berdirinya Pengadilan Agama Kudus. Dalam perjalanan sejarahnya, Pengadilan Agama Kudus pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus, dan pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor Kenaiban atau kantor urusan agama yang terletak di sebelah Masjid Agung Kudus, di sebelah barat alun-alun Simpang 7, berdekatan dengan pendopo Kabupaten Kudus. Karena belum adanya tempat khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid. Sejarah pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus pada tahun 1977 di Jalan Mejobo seluas 450 meter persegi berdasarkan SK Bupati Kudus nomor 0P.000-SK-77 tanggal 9 Desember 1977. Pemberian bantuan tanah oleh Pemda Kudus ini ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan bantuan pembangunan gedung ke Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Kudus dilaksanakan pada tahun 1987 dengan luas tanah seluruhnya 450 meter persegi dan luas bangunan gedung 260 meter persegi, luas halaman kantor 190 meter persegi. Pada tahun 2008, Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran untuk pengadaan tanah seluas 3.172 meter persegi di Jalan Raya Kudus Pati, KM 4, Desa Darsalam Kudus dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2009, Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran pembangunan gedung kantor berlantai 2 seluas 1.000 meter persegi. Dan kemudian pada tanggal 25 Maret 2010, Pengadilan Agama Kudus menempati gedung baru di Jalan Raya Kudus Pati, KM 4, Desa Darsalam sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tohir Panitra Pengadilan Agama Kudus. Mengucapkan selamat datang di Pengadilan Agama Kudus. Serangkaian reformasi birokrasi kami laksanakan. Adapun konsentrasi kami di Pengadilan Agama Kudus adalah
senantiasa melakukan inovasi demi terciptanya layanan masyarakat yang prima. Kami memulai dengan pembuatan role model pegawai. Kemudian kami melakukan survei indeks kepuasan masyarakat untuk kita jadikan ukuran atau barometer bagaimana kita melakukan inovasi dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat yang lebih baik. Layanan satu pintu di Pengadilan Agama Kudus telah kami sajikan. Penguatan SOP menjadi acuan utama dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tupoksi di Pengadilan Agama Kudus. Insya Allah kami dalam hal ini menyajikan video profil Pengadilan Agama Kudus yang akan kami mulai dari profil tentang sejarah Pengadilan Agama Kudus, letak geografis Pengadilan Agama Kudus, standar layanan Pengadilan Agama Kudus, proses persidangan di Pengadilan Agama Kudus. Tentunya kami dalam menyajikan ini banyak kekurangan. Itu semata-mata karena segala fasilitas dan daya dukung yang juga kurangnya ada pada kami, tapi itu semua tidak menjadikan hambatan bagi Pengadilan Agama Kudus dalam rangka menyajikan yang terbaik buat masyarakat Kudus. Dalam memanage Pengadilan Agama Kudus terhadap kawan-kawan, kami menciptakan sebuah sistem. Kami ajak selalu melakukan inovasi terhadap bawahan. Saya ciptakan komunikasi yang harmonis, bagaimana kita berteman bekerja, bagaimana kita mengolah sumber daya manusia yang serba kurang ini menjadi potensial, sehingga tersajilah video profil Pengadilan Agama Kudus. Selamat menikmati, selamat mendapatkan layanan di Pengadilan Agama Kudus. Moto kami adalah masyarakat pencari keadilan sebagai tamu agung Pengadilan Agama Kudus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pendaftaran perkara. Penggugat pemohon atau kuasa hukum yang datang ke Pengadilan Agama Kudus yang sudah membawa surat gugatan atau permohonan dapat langsung menuju meja informasi guna diberikan arahan tentang alur pendaftaran perkara. Penggugat pemohon atau kuasa hukum menyerahkan surat gugatan atau permohonan kepada petugas meja 1. Selanjutnya, oleh petugas meja 1, petugas akan menaksir panjar biaya perkara, menuangkan dalam skum, serta mengisi slip setoran bank muamalat sesuai skum dan menyerahkan slip setoran tersebut ke penggugat, pemohon, atau kuasa hukumnya. Kemudian slip setoran yang sudah sesuai skum dibayarkan ke bank muamalat. Adapun bagi masyarakat yang tidak mampu dapat berperkara secara gratis melalui program layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Kudus dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa setempat yang diketahui oleh camat yang mewilayahinya. Selanjutnya, penggugat, pemohon, atau kuasa hukum menyerahkan slip setoran yang tervalidasi kepada kasir. Kemudian, oleh kasir, skum diberi nomor perkara, dibubuhi tanda tangan, dan dicap lunas. Selanjutnya, oleh petugas meja 2, ditulis dalam buku register perkara. Kemudian, petugas meja 2 menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan kepada penggugat, pemohon, atau kuasa hukumnya. Pendaftaran selesai, para pihak diperbolehkan pulang dan pada waktu yang ditentukan
para pihak atau kuasa hukumnya dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk bersidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum kita memulai persidangan ini, marilah kita berdoa. Sidang Pengadilan Agama Kudus pada hari ini, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2016, yang menyidangkan perkara nomor 1087/PDTK/2016/PAKDS antara pihak-pihak Andi Sulistiawan bin Suwarno sebagai penggugat dan tergugat Murtini binti Sunarto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Luki Ayu Fitasari binti Japari dan saudara Agus Suparto bin Sugeng Prasetyo masuk ruang sidang 1. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon yang telah dipanggil nomor dan namanya memasuki ruang sidang sesuai ruang sidang yang telah ditentukan. Dalam prosesnya, majelis hakim akan memeriksa para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pengadilan agama, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Sejalan dengan misi yang ada, Pengadilan Agama Kudus akan berusaha untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan tepat sesuai dengan asas hukum acara perdata, yakni adil, cepat, biaya ringan. Ini penggugat dan tergugat untuk memenuhi permohonan nomor 1 tahun 2016. Saudara berkewajiban untuk melakukan mediasi. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon pada saat keduanya hadir dalam persidangan akan dilakukan mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Mediasi. Setelah para pihak diperintahkan oleh majelis hakim untuk mediasi, para pihak menuju ruang mediasi untuk dilakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Mediator dengan segala upayanya akan berusaha menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar dapat berdamai kembali atau menemukan kesepakatan bersama di hadapan mediator. Setelah mediasi selesai, mediator akan melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim untuk dijadikan pertimbangan sidang selanjutnya. Tahapan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Karena ini adalah perkara perceraian, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Yang bertanda tangan di bawah ini, setelah kita bacakan, tetap
seperti itu, ya tetap seperti itu. Terhadap jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat, apakah tergugat akan memberikan replik? Untuk replik tergugat sudah siap? Siap. Ya, silakan. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Pemeriksaan sekarang adalah untuk duplik tergugat. Sudah siap? Siap. Ya, silakan. Saudara Tohir masuk ruang sidang 1. Tirukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah, saya sumpah bahwa saya sebagai saksi Para pihak yang telah melewati tahapan-tahapan persidangan, selanjutnya majelis hakim memanggil para saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Pembacaan putusan. Putusan nomor 0587/2015 TKDS. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan keterangan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Suwanti binti Kastoyadi. Terhadap putusan ini ada hak-hak penggugat dan tergugat bagi yang tidak puas. Bila tidak puas, saudara ada hak untuk mengajukan banding. Pada saat dibacakan putusan ini, tergugat dalam keadaan tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan kepada Jusita Widiati supaya diktem putusan tersebut diberitahukan kepada tergugat. Untuk mengambil akte cerai dan salinan putusan, para pihak datang dengan membawa identitas berupa EKTP atau identitas formal yang masih berlaku, yang selanjutnya akan diproses oleh petugas pelayanan. Petugas mengambil akte cerai yang dimaksud dan diserahkan kepada para pihak setelah membayar biaya PNBP. Dengan diterima akte cerai dan salinan putusan, menunjukkan proses berperkara telah selesai. Pelayanan Pengadilan Agama Kudus. Di dalam melayani para pihak pencari keadilan, Pengadilan Agama Kudus memberikan layanan satu pintu atau one-stop service, di mana para pencari keadilan dapat memperoleh informasi mengenai tata cara pengajuan perkara, informasi syarat pendaftaran, dan jenis-jenis layanan di Pengadilan Agama Kudus. Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Kudus telah memperoleh sertifikat ISO 9001/2015. Nama Muhammad, sebagai advokat yang ada di Kudus. Saat ini saya sebagai advokat yang beracara di Pengadilan Agama Kudus, bahwa prinsipnya untuk Pengadilan Agama Kudus sangat bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan juga untuk proses administrasi, proses dan sebagainya juga cukup memuaskan, dan bagi kami selaku advokat yang ada di Kudus cukup baik. Terima kasih. Saya Abdullah Asyik, pengacara yang beracara di Kudus, bahwa memang Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari bangunannya sekarang sudah mewah. Di samping itu juga dari hukum acaranya, beracaranya di Pengadilan Agama sudah semakin nyaman. Saya Fitria Hazar Putri Hermariana dari mahasiswi Universitas Mulia Kudus, jurusan Ilmu Hukum. Ketika kami sedang melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus, pelayanannya sudah baik. Namun ketika kita meminta salah satu sampel data, kita harus menunggu dengan waktu yang agak lama. Karena apa?
karena di sini servernya itu hanya menyimpan beberapa data saja, bukan keputusan. Keputusannya masih dalam bentuk arsip, dan arsipnya itu arsip tertulis, bukan di server. Terima kasih.